Shalom. Sebuah kutipan bijak berkata, pergumulan dan penderitaan itu tak dapat dihindari oleh siapapun. Tetapi pertanyaannya, apakah mau bersuka cita atau larut dalam duka cita? Itu adalah pilihan. Jadi bukan masalah penderitaan atau pergumulan yang dihadapi yang menjadi masalah, tetapi pilihan untuk kita lebih memilih tetap bersuka cita atau sebaliknya kita akan larut dalam duka cita atau kesedihan. Itu persoalannya. Nah, ada banyak alasan yang membuat kita sebagai orang percaya tidak dapat lagi bersuka cita, tidak dapat lagi berbahagia. Contoh yang sederhana, di tengah cuaca yang panas terik seperti ini, katakanlah kita cenderung untuk mengeluh, sedih, ngomel. Wah, cuacanya terlalu panas, ya gerah. Nah, itu kita bisa kehilangan sukacita hanya masalah cuaca. Atau sebaliknya, ketika hujan lebat dengan petir kilat menyambar-nyambar, ya disertai dengan angin yang kencang, kita pun juga bisa kehilangan sukacita, bukan? Aduh, hujannya kok tidak berhenti-berhenti. Nah, itu contoh-contoh sederhana. Di tengah jalan yang macet, panas, kita kehilangan sukacita. Ya, di tengah jalan yang sepi, senyap, kita mungkin juga kehilangan sukacita. Kok jalannya sepi banget? Dan masih banyak hal lain yang membuat kita, orang-orang percaya, bisa kehilangan sukacita. Nah, saat ini mari kita belajar satu rahasia. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Ini penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami, dan untuk kita hidupi sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah masa-masa sukar sekarang ini. Nah, mengawali suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus berkata seperti ini. Di dalam Filipi 1 ayat yang keempat dikatakan, dan setiap kali aku berdoa ya untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Haleluya. Filipi 1 ayat 4. Pertanyaannya mungkin, kenapa Paulus kok bisa berkata demikian? Dalam situasi keadaan seperti apakah dia sedang alami saat itu, sehingga dia kok bisa berkata, aku bersukacita untuk kamu sekalian dengan sukacita? Apakah dia sedang dalam keadaan yang enak, dalam situasi yang mapan, nyaman, menyenangkan? Oh, tidak. Kalau kita mempelajari surat Filipi ini, kita akan tahu bahwa situasi yang dihadapi Paulus saat itu bukan sedang di dalam istana, bukan sedang di tempat area wisata, area pemandangan-pemandangan alam seperti ini yang indah, bukan. Tapi sebaliknya, Paulus sedang berada dalam penjara. Dia dipenjarakan karena pelayanannya kepada Kristus Tuhan. Dia dipenjarakan karena memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Itu yang membuat Paulus akhirnya dipenjara. Tetapi sekalipun fisiknya, tubuhnya dikungkung, dikurung di penjara, namun hatinya, pikirannya, perasaannya itu tidak bisa dipenjarakan oleh apapun. Itu sebabnya dia tetap bisa bersukacita. Ini luar biasa. Jadi Paulus bisa melihat penderitaan, persoalan, pergumulan yang berat tetap dalam perspektif yang positif. Itu sebabnya dia bersukacita. Nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya yang sekali lagi saya katakan tadi, hidup di tengah masa sukar seperti saat ini? Apakah kita gampang kehilangan sukacita? Apakah situasi sulit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, dan masalah-masalah yang lain itu merampas atau menghilangkan sukacita kita? Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersikap dan tahu berespon secara positif. Belajar untuk bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Memang bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi kita mari minta pertolongan kepada Allah Roh Kudus yang pasti memampukan kita untuk hidup dalam sukacita senantiasa di tengah pergumulan hidup apapun, di tengah penindasan, di tengah tekanan, masalah apapun yang berat. Nah, biarlah seruan Rasul Paulus di Filipi 4 ayat yang keempat berikut ini menjadi gaya hidup kita. Ini senantiasa
bergema di dalam hati dan pikiran kita di tengah situasi apapun, dan menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Haleluya. Mari kita senantiasa bangkitkan roh, bangkitkan jiwa kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita karena Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Kita tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.